Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam Waalaikumsalam berbahagia warahmatullahi untuk anak-anakku sekalian. Ya, hari ini kita bertemu lagi dengan Bapak Jaidan. Tentunya ketika Bapak Jaidan ada di sini, kita sudah tahu bahwa kita akan berselancar dengan peristiwa-peristiwa masa lalu. Ya, tapi sebelum itu, marilah kita berdoa. Untuk hal ini yang memimpin berdoa ketua kelas ya. Ketua kelas untuk Ahmad Rosadi, saya persilakan untuk memimpin doa kawan-kawannya. Silakan. Baik, terima kasih Bapak. Baik teman-teman, sebelum kita melaksanakan pembelajaran sejarah, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa di dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Setelah kita berdoa, semoga nanti pembelajaran kita menjadi berkah ya, anak-anak. Tapi sebelumnya saya absen dulu ya. Tapi ketika kita lihat di layar monitor Bapak ini sepertinya ada satu yang belum masuk, yaitu Fani. Kemana Fani ini kira-kira? Ada yang tahu kemana keberadaan Fani? Belum ada info. Belum ada info, nah berarti Alpa ini ya. Oke, ya, Pak. Pembelajaran kita hari ini tentunya melanjutkan tentang materi pembelajaran sebelumnya, yaitu tentang Hindu-Buddha ya, yaitu tentang kerajaan Kutai dan kerajaan Tarumanegara. Adapun tujuan dari pembelajaran kita hari ini, yaitu nanti ketika pembelajaran selesai, diharapkan anak-anak ya bisa menjelaskan tentang kehidupan masyarakat Kutai. Yang kedua, bisa menjelaskan kehidupan masyarakat Tarumanegara. Dan yang ketiga tentunya bisa menganalisis tentang nilai-nilai keteladanan dari tokoh-tokoh kedua kerajaan tersebut. Itu adalah tujuan kita. Sebelumnya Bapak kan sudah membagikan modul ya. Tentunya saya yakin bahwa modul tersebut sudah dipelajari oleh kalian semua. Oleh karena itu saya akan mencoba untuk menunjuk salah satu kalian mempresentasikan dari modul tersebut. Nyoba Bapak ke Denny aja. Silakan, apa yang sudah didapat dari membaca modul tersebut. Silakan Denny. Ya, baiklah Pak. Setelah saya belajar modul tentang kerajaan Kutai dan Tarumanegara, saya dapat menyimpulkan bahwa kerajaan Kutai itu dipimpin oleh seorang raja yang asli dari Indonesia, Kudungga awalnya Pak. Kemudian mencapai puncak kejayaannya pada masa Raja Mulawarman. Sumber sejarah yang mengungkap tentang kerajaan Kutai itu ditemukannya Yupa, buah Yupa. Nah, kemudian tentang Tarumanegara itu dipimpin oleh seorang raja yang sangat masyhur yang bernama Purnawarman. Kemudian itu dibuktikan dengan berbagai macam prasasti yang ditemukan. Ada prasasti Jaruten, kemudian ada prasasti kebun kopi, kemudian prasasti Tugu, serta prasasti yang ada di Cidangyang, prasasti Lebak, Pandeglang. Baik, terima kasih Denny, baik sekali pemaparannya Denny ya. Berarti saya yakin ya bahwa Denny ini telah membaca modul yang telah saya bagikan. Ya harapan saya yang lainnya juga seperti itu ya. Oke, sebelum kita nanti melakukan game ya, jadi nanti pembelajaran kita yaitu gamenya adalah ranking 1 ya. Bapak akan share dulu sebentar. Seperti Bapak katakan tadi bahwa materi kita hari ini adalah tentang kerajaan Kutai dan kerajaan Tarumanegara. Selanjutnya, nah di sini ada pertanyaan, di mana sih letak kerajaan Kutai? Siapa yang bisa menjawab? Nah, tentunya kan sudah membaca modul semua. Oh ya, Agus Didin, silahkan. Di wilayah Pulau Kalimantan sebelah timur, Pak. Kalimantan sebelah timur. Mungkin ada jawaban yang lain?
Di tepi Sungai Mahakam, Pak. Di tepi Daerah Sungai Kalimantan. Mahakam. Bagus sekali ya. Ya, inilah letak Kerajaan Kutai. Jadi memang Kerajaan Kutai itu berada di Pulau Kalimantan. Nah, ini ya. Jadi Kerajaan Kutai itu perlu diketahui bahwa Kerajaan Kutai itu ada dua. Nantinya ada Kerajaan Kutai Kertanegara, ya, di mana Kerajaan Kutai Negara itu beragama Islam, ya. Ya, lebih coraknya lebih ke corak Islam. Jadi jangan salah. Jadi Kerajaan Kutai itu nanti ada dua, ya, Kerajaan Kutai yang Hindu dan Kerajaan Kutai yang Islam. Lanjut. Nah, siapa yang tahu ini gambar apa? Yupa, Pak. Yupa, ya. Yupa. Yupa itu apa? Ada yang tahu? Nah, Tulis. modulnya, ayo. Tulis. Siapa yang tahu? Siapa yang bisa menjelaskan apa itu Yupa? Kalau sudah baca modul pasti tahu. Tugu batu fungsinya Batu untuk tulis, batu. Pak. hewan kurban. Batu tulis, ya. Tugu batu untuk menambatkan hewan kurban. Ya. Kurban. Ini adalah memang benar, ini adalah Yupa, ini adalah salah satu peninggalan dari Kerajaan Kutai. Yupa adalah tugu peringatan upacara kurban yang biasanya dipergunakan sebagai tiang untuk menambat hewan kurban. Yupa tersebut bertuliskan huruf Pallawa, hati-hati diingat-ingat ya. Yupa itu adalah tugu yang digunakan untuk menambatkan hewan kurban. Nah, kita sekarang masuk di Kerajaan Tarumanegara. Nyoba Agus Didin, di mana sih letak Kerajaan Tarumanegara? Di Bogor, Pak. Di Bogor. Iya. Denny, benar di Bogor? Di Bogor, Jawa Barat, Pak. Ya, itu dekat rumahnya Agus Didin, Pak. Nah, makanya Agus Didin tahu sekali ya di mana letaknya Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara berada di Jawa Barat. Ini petanya ya. Di sini ada persebaran peninggalan-peninggalan dari Kerajaan Tarumanegara. Di situ ada prasasti yang menceritakan tentang bagaimana kemegahan atau kemajuan dari Kerajaan Tarumanegara. Lanjut, ya, Kerajaan Tarumanegara berdiri pada abad 4 sampai 7 Masehi di Pulau Jawa bagian barat ya. Oke, ini Tarumanegara itu berasal dari kata tarum yang artinya sungai dan negara yang artinya sebuah kerajaan atau negara. Jadi Tarumanegara itu adalah kerajaan yang berada di bantaran Sungai Citarum tepatnya. Ya, lanjut, rajanya adalah Raja Punawarman. Ini adalah prasasti-prasasti ya. Ada Ciaruteun, ya, prasasti kebun kopi, prasasti jambu di daerah Bogor, prasasti Pasir Awi daerah Bogor, prasasti Muara Cinten, prasasti Tugu di Cilincing, dan prasasti Lebak di Pandeglang. Mungkin seperti itu. Nanti untuk isinya prasasti sudah ada di modul, tentunya kalian sudah membaca semua. Ya, baik. Bagaimana? Apakah ada pertanyaan sebelum kita memasuki game? Kalau tidak ada pertanyaan, ya, kita sekarang akan memasuki game. Silahkan dipersiapkan. Nah, silahkan dipersiapkan instrumennya. Ya. Untuk yang belum menyalakan kamera, silahkan on kameranya. Ya, nanti aturannya, ya, Bapak akan membacakan beberapa pernyataan. Ada 10 pernyataan. Nanti ada hitungannya. Setelah membaca pernyataan, Bapak akan menghitung 5 kali dengan hitungan mulut. Silakan kalian mengangkat instrumennya secara bersama-sama ya. Jadi di sini dibutuhkan kejujuran ya, dibutuhkan kejujuran. Jadi ketika nanti sudah hitungan kelima bareng-bareng, enggak boleh lirik-lirik kamera kawannya ya. Wah, ini benar punya saya kok salah. Saya ganti benar, enggak boleh ya. Oke, sudah siap semua? Insya Allah siap. Ya, Pak, siap. Oke, Ya, terima Pak. kasih. Ya. Siap. Nanti Siap, ini siap. ada 10 pernyataan, di mana satu pernyataan akan bernilai 1. Jadi kalau benar semua nanti akan nilainya adalah 10. Pernyataan yang pertama, Raja Mulawarman adalah raja yang memerintah Kerajaan Kutai
pertama. Hitungan 5, belum diangkat dulu ya. Raja Mula, jangan diangkat dulu. Raja Mulawarman adalah raja yang memerintah kerajaan Kutai pertama kali. Benar atau salah? 1, 2, 3, 4, 5. Silakan diangkat jawaban kalian. Aditya jawabannya salah semua. Oke, Asmar, saya minta pendapatnya, kenapa Asmar kok menjawab salah? Karena berdasarkan modul yang Bapak kasih, raja pertama itu Aswawarman, bukan Mulawarman. Aswawarman. Nyoba Ya, Agus Didin, kenapa kok menjawab salah? Nah, Ya Pak, kalau dari yang modul Bapak kasih ke saya itu raja pertama Kudungga Pak. Kudungga. Jadi Asmar tadi menjawab Aswawarman, si Agus Didin menjawab Kudungga. Ayo tadi Bapak sudah ngasih Kudungga, penguatan di dalam PPT. Ini ada 2 jawaban. Nyoba Ahmad Rosadi. Nah, ini ada 2 jawaban. Kira-kira yang mana ini? Kayaknya Kudungga, Pak. Kayaknya Kudungga ya. Bedanya mungkin, tapi Asmar juga bukan salah juga sih Pak, karena dari apa namanya, saya kan kemarin searching juga di internet ya. Jadi kalau kerajaan Kutainya itu diambil rentang waktunya ketika sudah jadi kerajaan Hindu, maka memang rajanya itu bukan Kudungga yang pertama, tetapi kalau kerajaan Kutainya itu diambil berdasarkan rentang waktu sebelum jadi kerajaan Hindu, maka jawabannya adalah Kudungga. Dua-duanya mungkin punya ada benar tidaknya, tapi kalau berdasarkan pertanyaan Bapak tadi kan secara umum, jadi jawabannya Kudungga Pak, kalau menurut saya Pak. Kudungga, ya sebenarnya jawabannya tidak ada yang salah ya. Jadi tetapi ini adalah kesepakatan oleh sejarawan bahwa raja kerajaan Kutai pertama yaitu Kudungga. Jadi jawabannya dari anak murid Bapak ini semuanya tadi benar. 1 nilai untuk kalian. Asmar kurangi beneran ya Pak. Untuk Denny tadi nyontek Pak. Denny nyontek tadi, angkatnya telat. Lihat dulu yang lain. ya tidak boleh ya. Nanti kita asas kejujuran harus kita tegakkan ya. Jadi sebelum hitungan kelima tidak boleh mengangkat jawaban ya. Untuk pernyataan selanjutnya yaitu pernyataan terakhir ini yang ke-10 ya. Waprakeswara adalah tanah suci untuk menyembah Dewa Wisnu. Waprakeswara adalah tanah suci untuk menyembah Dewa Wisnu. 1, 2, 3, 4, 5. Diangkat jawabannya. Waprakeswara adalah salah, benar, salah. Ahmad Rosadi jawabannya adalah salah. Eliana adalah benar. Nah, ada dua jawaban ya, ada yang benar 1, yang lainnya adalah salah. Saya tanya kepada Eliana, kenapa kok menjawab benar? Suaranya Eliana, ya mic-nya belum on. Di PPT Bapak tentang Paraswara, sedangkan Parascoma itu upacara pengangkatan kasta. Waprakeswara, menurut Eliana bahwa Waprakeswara itu benar, Pemujaan bahwa terhadap itu dewa, adalah tanah suci untuk menyembah Dewa Wisnu, begitu? Ya, sedangkan Parascoma itu pengangkatan kasta tertinggi ya Pak. Mungkin ada jawaban yang lain yang tadi yang menjawab salah. Coba Aditya, kenapa menjawab salah? Aduh, saya nggak tahu Pak. Saya baca modulnya kurang jelas Pak. Maaf Pak. Nah, harusnya kan Pak. menjawab salah harus ada alasannya. Siapa yang tahu? Yang Saya menjawab tahu, salah Pak. tadi siapa? Nebak. Siapa Dewi yang menjawab Saya. salah tadi? Dewi Iya ya? Pak, Ya. bukan Dewa Wisnu Pak, Dewa Siwa. Dewa Siwa. Dewa Siwa. Baik tadi
Ya, Iya, Bapak iya, sudah betul, menguatkan betul. di dalam PPT tadi bahwa Waprakeswara itu adalah tanah suci untuk menyembah dewa Siwa. Baik, 10 pernyataan sudah Bapak lontarkan ya. Nanti tentunya kalian sudah tahu berapa nilainya karena tadi sudah dijelaskan bahwa benar salahnya itu yang mana. Oke, karena game ini sudah selesai, maka Bapak akan menunjuk salah satu orang untuk memberikan kesimpulan pembelajaran kita hari ini dari awal tadi ya, mulai presentasi Denny ya, presentasi modul yang sudah diberikan, dari penguatan yang sudah Bapak berikan dan dari game yang sudah kita jalani, tentunya kita sudah bisa menyimpulkan tentang Baiklah, saya akan mencoba menyimpulkan apa yang kita pelajari pada hari ini. Kita tadi membahas 2 kerajaan, yaitu Kerajaan Kutai dan Kerajaan Tarumanegara. Kemudian Kerajaan Kutai mencapai puncak kejayaannya pada masa Raja Mulawarman. Kemudian kalau Kerajaan Tarumanegara mencapai puncak kejayaannya pada masa Purnawarman. Sekian kesimpulan dari saya, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih ya, baik sekali kesimpulan dari Febrina ya. Jadi setelah mempelajari tentang Kerajaan Kutai dan Kerajaan Tarumanegara, banyak peristiwa yang bisa kita ambil dari peristiwa tersebut ya. Ternyata kehidupan kita ya, sekarang ini tidak bisa dilepaskan dari peristiwa sejarah. Kita bisa mengenal tulisan saat ini karena sejarah ya, dari prasasti-prasasti tersebut ya. Kehidupan sekarang ini ternyata adalah produk sejarah ya. Dan tentunya kehidupan sekarang ini ya, kehidupan yang kita lalui sekarang ini nanti akan berefek kepada kehidupan yang akan datang. Oleh karena itu maka baik-baiklah ya kita dalam menjalankan kehidupan sekarang ya, untuk masa depan kita yang lebih baik ya. Mungkin pembelajaran kita hari ini sampai di sini ya. Jangan abai, tetap perhatikan protokol ya, karena COVID ada di mana-mana dan COVID itu nyata adanya ya. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.